Selamat malam Sobat Sate Kumala. Malam ini saya dan tim berada di Waduk Panji Sukarame Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Malam ini adalah penelusuran kami yang kedua. Malam ini saya dan tim berada di Waduk Panji Sukarame Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kami akan menguak misteri, fakta, atau mitos bahwa di Waduk Panji Sukarame ini banyak sekali makhluk astral yang selalu mengganggu warga setempat atau pengunjung yang ke wisata Waduk Panji Sukarame Tenggarong. Terima kasih kepada Pemkab Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya Dinas Pariwisata, yang telah mengizinkan kami untuk syuting di Waduk Panji Sukarame Tenggarong. Malam ini disponsori oleh Vshop, Jalan Gunung Belah nomor 78, menjual aksesoris dan peralatan rumah tangga. Toko Sembako Luna, Jalan Payang, Simpang 4 Unikarta. Rumah Sablon Tenggarong, Jalan Payang, Simpang 4 Unikarta. Dan Miranda Catering, Gang 9, Kampung Baru. Oke sahabat Sate Kumala, mungkin akan kita lanjutkan penelusuran kedua kita di Waduk Panji Sukarame Tenggarong. Kita akan menemui praktisi kita, yaitu Mbak Vika Kim. Sahabat Sate Kumala, malam ini saya sudah bersama Mbak Vika Kim. Mbak Vika, gimana nih dengan episode sebelumnya? Apa yang dirasakan malam ini? Apakah lebih seru daripada episode yang pertama? Lebih menantang malam ini. Lebih menantang malam ini ya. Terus ada lucunya juga. Pas ya, baru masuk tadi mereka kumpul semua tuh di depan. Di gerbang sana ya. Nggak tahu tiba-tiba kalau mereka langsung lari gitu, pada mundur semua tuh. Jadi mereka sekarang di jembatan tuh penuh yang kurcaci itu kemarin. Kurcaci ya, yang kita disambut dengan kurcaci kita. Terus dengan yang di tower itu gimana? Ya, yang di tower itu yang menantang ya. Menantang banget, nyambut juga. Oke, sahabat Sate Kumala, mungkin penerusan kita secepatnya aja kita ke sana ya, karena kita ditunggu kan. Oke Mbak, kita bisa lanjut. Oke Mbak Vika, ini kemarin Pak Tua masih memang jaga di sini ya? Iya, masih memang jaga kita. Itu sambil kita menunggu sandru kita, Gus Samrin katanya mau datang ini bintang tamu kita malam ini. Belum datang. Macet di jalan mungkin. Oke. Kayak jadi lebih seru dari yang episode sebelumnya ya? Iya, lebih menantang episode. Kita sudah disambut sama kurcaci. Sudah. Kayak mereka tuh kayak udah kenal sama kita, jadi kayak mereka tuh biasa. Karena sebelumnya kita sudah kesini ya. Nah, untuk kurcaci, apakah memang ada pimpinannya mereka itu? Ada. Ukuran mereka kurcaci juga? Beda berapa senti aja. Itu biasanya apa sih jenis kelaminnya, cowok atau cewek? Kurcaci ada cewek, ada cowok, macam-macam. Campur ya. Vika, untuk yang di waduk ini di air gimana? Apakah memang makhluk tertentu yang memang berada di air? Iya, ada juga yang nyatanya. Cuman mereka beda sama dia. Kemarin Mbak Vika mengatakan kalau yang di daerah Led ya, itu memang di belakangnya itu perkampungan. Selain di situ, di daerah sini ada nggak perkampungannya? Ya, itu yang di sebelah kiri ya, kalau hadap ke sana. Sebelah kanan juga ada lagi, tapi beda. Kalau sebelah sini kan kurcaci semua tuh yang perkampungan kurcaci. Kalau sebelah sini lain lagi, beda lagi deh. Mereka kayak apa ya, kubu-kubu ya, bagian kampung ini, bagian ini. Iya. Kalau untuk ini yang di sini gazebonya, ya di gazebonya ya duduk-duduk aja. Artinya kampungan cukup di sana ya, daerah sana ya. Kampungan di bagian belakang. Belum.
Itu lagi. Lagi ya. Oke, sahabat Sate Gemala, kita berada di spot pertama kita di apa ya ini ya? Rumah bangunan apa? Sepertinya kayak tempat istirahat aja sih untuk pengunjung. Kalau misalnya mau makan-makan, karena disediakan di sekelilingnya kursi-kursi. Mbak Vika, yang dirasakan di rumah ini? Ya ada orang sih di dalam. Di dalam? Keluarga atau gimana? Baru dulu satu. Mhm. Kayak cewek gitu sih. Iya. Kita coba, oh di rantai ya. Digembok. Kalau di luar? Di luar ya yang kecil-kecil itu aja. Masih aman ya? Mungkin kita bisa lanjut ke spot berikutnya. Bisa. Bangun itu loh. Panggil aja orang yang sini kan. Besar tuh. Madi manikam, Pajali. Bangun. Ini tas apa ini? Aduh, kawan. Mau ke situ banyak tuh. Itu berkair. Dompet siapa tuh? Itu dompet siapa ini? Iya. HP. Itu tas siapa? Di bawah kata dia. Oh iya, sip. Ini sendal lagi. Iya. Sendal omnya kan nolong-nolong itu. Sahabat Sate. Sendal. Sahabat Sate Gemala. Tadi mediator kita Bang Wen dimasuki makhluk yang berada di menara. Makhluk tersebut memang sangat kuat. Pemimpin di sini. Makhluk astral yang ada di sini semua takut sama makhluk tersebut. Sangat membahayakan. Bang Wen sampai jatuh di air.
Bang Wen. Mana? Bisa ditemui Bang Wen? Oh. Sebelum. Bang Wen. Sebelumnya tadi tim berusaha mengejar Bang Wen supaya tidak jatuh di kolam di danau. Ternyata tidak bisa karena kekuatannya sungguh sangat besar. Bang Wen. Cepat bangun. Ya. Ya. Atur nafas dulu Bang Wen. Belum bisa diajak komunikasi. Kasih minum. Mana? Ya minum. Bisa lari ke sana deh. Nggak ditangkap ya kan? Udah ditangkap kok yang anu. Kalau Belum larinya tak kencang mana ya? mau Dijangka aja sampai ke situ. Aku jatuh juga. Mbak Vika. Mbak Vika. Nampaknya pemimpin tadi ya, pemimpin di sini ya. Yang penguasaan di sini. Sangat marah ya. Kenapa Bang Wen kok dibawa ke sana? Ada apa di sana? Ada hubungannya sama yang di situ. Kalau saya lihat sih di daerah apa namanya kapal. Kapal. Ya, memang keras ya. Bang Wen, bisa diceritakan tadi? susah. Belum bisa. Kan ya speaker tahu juga. Jadi memang pemimpinnya di sini ya. Itu hanya menunjukkan ke kita atau memang sekedar menjahili kita? Menunjukkan. Itu aja. Towernya aja baru besar kakinya aja. Belum lagi badannya tahu sebesar apa. Oke, sahabat Sate Gemala, kita berada di jembatan gantung. Kalau siang suasananya asik, kalau malam penuh mistis. Tapi guys, kita menuju spot berikutnya ya, di panggung. Dulunya panggung ini tempat apa ya, kayak band-band tiap minggu ada acara-acara hiburan untuk menghibur para pengunjung di Waduk Panji Sukarame ini. Mungkin saat ini sudah tidak ada lagi. Itu pada saat saya masih kecil, tiap minggu itu pasti ada hiburannya di panggung yang akan kita tuju ini. Pada saya episode pertama kita sempat membahas ya, yang penghuni di panggung ini sosok wanita yang murung. Ya. Mbak Pika, bisa diceritakan ini sebenarnya memang panggung atau gimana kalau di alam mereka? Rumah biasa aja. Rumah biasa. Dan penghuninya memang wanita yang murung tadi ya. Mungkin kita bisa mengorek kenapa dia murung gitu kan. Apakah memang ada cerita-cerita sebelumnya yang membuat dia sedih? Bisa di mana kita? Di dalam atau di luar? Bisa kamu di dalam, bisa. Di dalam. Di luar. Oke, sahabat Sate Gemala, kita masuk ke dalam. Ini sih. Nah, ini kita sudah masuk di rumahnya ya. Di bagian mana? Dia di situ. Menghadap ke
badannya ada ke depan, tapi kayak gini posisinya. Berarti dengan belakang kita ya. Sosoknya Bajunya hitam, hitam. udah tinggi dia. Rambutnya panjang sampai ke bawah. Manis. Manis. Mungkin bisa kita tanya-tanya atau Coba. enggak? Oke, sahabat Sate Kemawang, Mbak Vika akan berinteraksi dengan sosok makhluk yang kita belum tahu itu sosoknya seperti apa. Cuman dari episode pertama itu memang dia cenderung murung atau bersedih. Kita akan mengorek keterangan kenapa dia berbuat seperti itu. Ada suara-suara. Bisa disorot apa? Kain. Hah, ya Allah. Tiga. Tiga. Rupanya sudah dimasuki. Permisi. Permisi, bisakah kita berkomunikasi? Bisa Anda bicara? Anda sedih? Anda menangis? Ya. Bisa diceritakan? Mungkin kami bisa membantu. Sudah lama di sini? Oke. Anda punya nama? Bisa berkomunikasi dengan kami? Sudah lama di sini? Mungkin kami bisa membantu. Ya. Oke. Kami merasa ikut sedih. Jadi ini salah seorang korban pembunuhan. Apakah Anda salah satu korban pembunuhan yang ada di sini? Nah, sudah lama. Siapa yang membunuh? Anda warga di sini, Tenggarong? Bukan. Bisa diceritakan pembunuhannya kapan? Oke, kita keluar lagi, Bang. Sepertinya sulit ya untuk diajak berkomunikasi, hanya sedihnya itu ya. Dia tertutup. Tertutup oleh. Nah, ya, itu kalau dari raut mukanya apa menyeramkan atau gimana? Iya, soalnya dia disiksa gitu. Nah, sebelum Dia disiksa dulu. Tadi dia mengatakan pada saat kita tanya dari mana, dari Tenggarong katanya. Berarti Orang sini juga. orang sini juga ya. Itu tahun berapa, Mbak? Udah lama banget. Udah lama ya. Yang dulu sempat kita mendengar adanya pembunuhan di sini, pemerkosaan sebelumnya, diperkosa, setelah itu dibunuh. Nah, berapa orang yang melakukan itu? Yang saya lihat sih ada 2 orang. 2 orang. 2 orang.
satunya mereka kayak bergilir gitu. Baru yang terakhirnya yang dibunuh dia, yang terakhir sampai dia mati. Nah itu kita tadi mau tanya supaya pesan-pesan siapa tahu untuk keluarganya, cuman ya sulit ya untuk berkomunikasi. Saking ketutup sama sedihnya tadi. Jadi memang dibuang di sini ya, dulu yang saya dengar memang di waduk, dilahkan di waduk, berarti dibuang di sini. Sampai sekarang mungkin misterinya itu belum terungkap lah. Siapa ya dalang yang memperkosa dan membunuhnya. Sosok wanita tadi yang di sini ada apa jadi? Ada yang di kapal itu lebih banyak sih. Kalau yang di sini, yang di sini sih di wanita itu aja ya. Paling di belakang-belakang tuh aja. Tapi tidak tahu ya namanya siapa ya, siapa tahu kita bisa mengungkap. Mungkin kita bisa lanjut ini. Oke sahabat Sate Kemala, kita akan menuju spot mistis kita di kapal ya. Kapal. Nah kalau untuk aura, sini. Pelan-pelan, sianya pelan-pelan. Rafika, kalau untuk di kapal gimana? Di kapal ya agak aneh ya, agak sensitif. Nah terus tadi kan ada kaitannya dengan makhluk yang ada di tower. Apakah mereka kerabat atau gimana? Itu kan tahu itu belum dapat. Oke sobat, kita melewati jalan setapak. Sudah lumayan sih pembenahan waduk ini. Kita memasuki jembatan. Di sini warga yang memancing mencari ikan. Yang di sebelah sana tadi kan itu yang ada bangunan, ada penghuninya. Bentar. Tapi kan kita kemana ya? Gitu ya. Nah, sudah sampai di sini. Arahnya gimana, Mbak? Sosok kapten masih Mbak? Masih. Sama ya panglima ya kemarin ya? Selain dua itu? Ya paling pakai penumpang gitu aja, warga-warga. Penumpang para warga? Sebenarnya yang kita lihat itu kapal seperti apa? Kapal itu? Kayak mau melabur kapal Tradisional gitu? Ya kemarin di episode pertama pada saat closing di background kapal ini banyak yang bercerita mengenai dulunya kapal ini dipakai untuk syuting film Jeram Cinta. Itu inilah sosok kapalnya. Memang kalau dilihat dari luar angker ya. Film itu dibuat tahun 1989 kalau nggak salah. Mungkin teman-teman bisa di kolom komentar kalau itu salah. Untuk di bawahnya itu ini seperti menggantung ini atau seperti apa sih? Ini air nih. Di air ini air ya. Mana coba? Ada. Jadi udah ini air ya, artinya memang tidak menggantung seperti ini.
Mungkin kita bisa lanjut ke belakang. Apakah mereka mengawasi kita? Kapten sama panglima masih ya? Penumpang-penumpang di sini, warga-warga di sini. Apakah mereka termasuk warga-warga yang meninggal penasaran? Bisa kita kelilingi. Jadi ini air ya? Dalam? Ya, Kayak sungai. sungai ya? Hawanya panas. Mbak Bika merasakan aura yang negatif. Hawanya panas di sini. Bisa tembus. Apakah bisa kita komunikasi di sini? Mbak Bika, gimana Mbak Bika? Panas. Mbak Bika merasakan pada saat kita keliling tadi memang panas. Lagi dibakar kenapa ini tuh? Bisa kita masuk? Atau yang lain bisa masuk? Sahabat Setia Gemala, saya akan naik di kapal ini. Apa yang ada di dalam kapal ini? Ya semoga kita tidak menemukan hal-hal yang menyeramkan. Mengingat kapal ini memang sudah lama. Bismillah. Ada kucing. Saya takut. Astagfirullah. Ya, kita berada di lantai bawah. Ya, di sini biasanya penumpang berada di sini. Jadi Mbak Vika tadi mengatakan penumpang-penumpang dari warga memang ada di sini. Entah itu mereka meninggalnya tenggelam atau arwah penasaran, mereka ada berada di sini. Ya, ini buritan kapal. Kapal ini mengingatkan saya tentang film Jeram Cinta yang dibuat pada tahun 1989. Film yang fenomenal karena di situ melibatkan penduduk suku Dayak ikut main film di situ. Oke, kita ke depan. Yang kapten berada di kapal ini dan panglima bisa disorot ke turun ya, apa di lantai bawah. Saya coba ya. Ya, saya berada di lantai bawah. Nggak tahu ini fungsinya untuk apa. Kosong. Panas. Mungkin kita bisa ke atas.
Ya, sahabat Sate Kumala, saya sudah berada di luar. Di dalam tadi auranya aura negatif. Mungkin memang karena kapal ini sudah lama tidak dipakai, terus panas juga, aura-aura negatifnya sangat kuat. Dan kata Mbak Vika tadi memang antara yang di menara dengan di kapal ini memang ada kaitannya makhluknya. Oke, sahabat Sate Kumala, kita turun. Iya, Mbak Vika. Permisi. Bisa berkomunikasi? Anda siapa? Anda punya nama? Apakah Anda sudah lama di sini? Permisi. Bisa kita komunikasi? Ya. Kami hanya ingin menggali apakah benar makhluk-makhluk yang ada di sini sering mengganggu pengunjung. Sering. Contohnya Anda mengganggu seperti apa? Apa? Hancur. Mereka terus seperti apa Anda mengganggunya? Oke. Di sini memang banyak. Ya. Selain Anda, siapa lagi yang ada di sini? Banyak. Kenapa Anda sering mengganggu? Apakah mereka para pengunjung tidak suka? Bukankah ini tempat umum? Kan kita sudah beda alam. Tidak suka. Alam Anda, alam kami, alam kami. Tidak suka. Terus enggak kesukaan Anda itu seperti apa? Apakah kami sering berbuat yang tidak? Kita kan hanya sekedar pengunjung. Enggak. Tidak sukanya kenapa? Berbuat kotor, buang Enggak sampah suka. sembarang, buang sembarang sampah atau bagaimana? Suka. Atau ribut? Tidak suka. Anda sudah lama di sini? Sudah. Tahu apa ya? Teman. Rumah siapa? Rumah siapa? Pulang. Oke. Kami antar. Pulang. Sebelumnya di mana? Mau pulang. Di sini ya. Pulang situ rumah. Ya. Rumah. Sudah lama ya, berarti tinggal di sini. Tinggal di sini. Sudah. Rumah aku. Anda memang Rumah aku. Oke. Memang dari sini, dari Tenggarong sini. Jauh. Jauh di mana? Pulang. Kampungnya di mana? Jauh. Bisa diceritakan di mana? Jauh. Di hulu? Jauh. Kutai Barat. Jauh. Mau pulang. Di rumah ini Pulang. Anda dengan siapa? Teman. Siapa? Teman. Air minum. Air minum. Air minum. Mbak Bika. Mbak Bika sosoknya seperti apa, Mbak Bika? Ini dia jaga sini sih. Kayak ibu-ibu gitu dia. Ibu. Berarti keluarga di sini ya? Enggak, dia nggak sendiri? Ada temannya sih. Dia kayaknya ngawasin daerah sini tadi. Oh, per wilayah ya mereka yang ngawasi. Nah, tadi kan dikatakan dia jauh. Bukan memang asli di sini. Bukan Itu di mana? sini. Cuman dia kayak punya keturunan aja di sini. Makanya dia tinggalnya di sini. Di rumah ini ya. Kalau untuk sosoknya menyeramkan atau gimana? Enggak. Di sini sih dia pakai kayak kemben gitu. Baru ada sanggul. Kalau untuk sosok temannya seperti apa? Macam-macam sih. Orang apa? Orang apa? Orang blasteran sih. Blasteran. Cuman dia kayak lebih ke Jawa gitu.
Soalnya dia pakai kalung adat Jawa yang apa yang Disusun. disusun banyak itu kan. Biasanya yang dipakai untuk acara pernikahan ya biasanya. Iya, gitu deh. Jadi bajunya kemben yang seperti itu. Tanpa apa? Tanpa tangan. Dodot ya kalau kami bilang, kalau nggak salah. Mungkin kalau salah silahkan Anda berkomentar di kolom komentar. Untuk baju bawahnya Batik. Berarti memang Jawa ya. Artinya keturunan itu keturunan Jawa Jawa Ningrat atau Jawa Dayak atau gimana? Kayaknya Jawa Ningrat sih. Jawa Ningrat. Artinya memang tadi dikatakan kampung jauh, artinya mungkin di Jawa ya, dari Jawa. Kenapa kok bisa sampai ke sini ya? Ya tadi dia ada keturunan di sini. Ini sih yang saya lihat dulu tuh sih ini rumahnya gitu, kayak model keraton ya di sini tuh. Makanya dia bilang di sini rumah asalnya. Ada beberapa sih kayak kok kita bilang sih kayak asisten pembantu gitu ada di rumah ini ya. Itu wanita. Terus kalau untuk prianya mungkin suaminya atau nggak ada, cuma dia sendiri ya. Nah, untuk mengingatkan pengunjung, Mbak Vika, mungkin ada pesan-pesan untuk pengunjung? Ya, kalau area sini sih jangan sih ya. Tuh dia jaga dari ujung tadi. Dia merhatiin. Kalau ada kayak barang-barang yang kayak rusak, marah dia. Oh, tadi tadi ya dikatakan merusak itu. Kita gimana nih, ke atas ke rumah ini atau di bawah aja? Nggak perlu Tapi ke atas. nggak perlu ya, akses susah juga kayaknya. Iya. Kita kalau mau ke atas bisa sih, lihat situ. Bisa. Kita coba. Kita ke atas. Oh nih. Ada jalan. Ada tangga. Pinggir. Dipotong aja ini. Di tengah tuh melengkung. Ya, sobat Sate Kemala, kita berada di atas. Tepatnya apa nih, Mbak Vika? Ya, tempat peristirahatan juga nih. Ini peristirahatan pengunjung, karena di kanan kiri kita ada disediakan kursi-kursi yang kita memang lihat alam kita lihat memang tempat peristirahatan, namun yang dikatakan Mbak Vika tadi di sini bukan tempat peristirahatan tapi rumah kedaton. Oke, Mbak Vika sudah dimasuki. Mbak Vika, permisi, apakah bisa berkomunikasi? Apa ini? Kami hanya ingin tahu keberadaan makhluk-makhluk astral yang ada di Waduk Panji Sukarame. Artinya, oke, kami hanya ingin tahu agar mereka tidak makhluk astral tidak mengganggu para pengunjung di sini. Jadi sosok yang tadi di bawah atau ini yang di atas? Lain ya. Sosok Anda seperti apa? Bisa diceritakan ciri-cirinya? Sudah lama di sini? Udah lama. Boleh tahu namanya enggak? Nggak ada. Nggak ada nama. Apakah sosok Anda pocong yang sering diceritakan oleh warga yang Jadi Anda siapa? Anda siapa? Di sini. Iya, siapa? Di sini. Penunggu di sini. Bukan apa tadi, wanita yang kebangsaan darah Jawa tadi? Bukan. Tadi wanita yang berdarah Jawa mengatakan dia nggak sendiri di sini. Ini rumahnya juga. Ya, katanya. ini rumahnya juga. Terus Anda siapanya? Apakah ada hubungannya? Teman. Terus mengenai pocong itu, sama-sama di sini. apakah dia sering mengganggu? Sering mengganggu warga di sini, pengunjung di sini?
Biasanya seperti apa cara mengganggunya? Muncul dengan tiba-tiba ya, menakuti gitu. Itu seneng, iseng atau gimana? Senang. Jadi Anda senang kalau mengganggu warga di sini. Senang. Terus kalau misalkan tidak mereka warga bangsa kami tidak mengganggu, tidak berbuat jahat, tidak mengotori, apakah masih tetap diganggu? Enggak. Oke. Artinya bangsa Anda mengganggu orang-orang yang memang berbuat jahat, berbuat negatif di sini ya. Jadi tadi untuk sosok Anda seperti apa? Tidak mau bercerita. Nama sudah asal memang dari sini atau dari asal sebelumnya di mana? Di mana? Daerah mana? Yang ada tower? Bukan. Di daerah Dari mana? hulu? Hah? Patung. Patung. Patung apa? Bisa diceritakan patung apa? Patung Di mana? yang di mana? Besar. Di pulau? Patung di mana? Di mana? Besar. Patung di mana? Besar. Di pulau. Bukan. Boleh tahu namanya sekali lagi, kan udah dipinjamin ya teman nih untuk numpang tubuhnya. Bisa sebutkan namanya enggak? Enggak. Kenapa? Boleh. Boleh. Oke, untuk patung tadi apakah memang berada di Tenggarong atau di tempat lain? Sini. Di sini. Di danau ini, di waduk ini. Enggak. Di luar ini ya, luar Tenggarong ya. Di luar Tenggarong ya patungnya. Sini. Di sini juga. Patung gajah maksudnya? Kan. Kenapa bangsa Anda tuh sering tidak mengucapkan nama untuk menyebutkan nama itu? Apakah memang karena memang tidak ada nama atau gimana? Atau malu? Enggak boleh. Nggak boleh. Kan kalau misalnya kita berkenalan kan kita harus menyebutkan nama. Nama saya Suci, ya. Nama Anda? Enggak boleh. Ya, supaya kita bisa mendoakan juga sebut namanya. Enggak suka. Biar situ bisa tenang di alam Enggak sana. suka. Nggak suka. Ya, sudah didoakan. Apakah Anda memang keturunan Kutai? Iya. Kutai. Kutai asli ya. Suara tadi saya mendengar suara. Teman. Sosoknya seperti apa temannya? Tinggi. Wujudnya? Anu ada ini. Ada ini bang. Iya. Ya, sudah. Ya, terima kasih informasinya ya. Bisa lepas Bisa dari tubuh. keluar dari teman kami. Bisa keluar. Ya. Air minum. Jauh betul namanya Sam. Dia bilang karena kita ada, jadi makanya dia pergi sini. Oh. Mbak Vika, bisa diceritakan tadi Mbak Vika sosoknya seperti apa? Soalnya karena kita tanya-tanya nama juga nggak menyebutkan. Iya. Ya dia kayak pakai baju apa yang adat Kutai itu? Adat Kutai, Baju apa? baju kuning, baju madem. Baju hitam. Oh, hitam. Mana ya hitam? Kayak miskat tuh. Oh iya. Memang Oh, tadi iya. keturunan Kutai ya memang. Kutai asli dia. Iya. Asalnya dia dari itu museum. Museum. Dia dulu tuh asistennya yang sultan di museum. Dia di situ. Tapi karena yang sama yang si putri tadi, makanya dia kesini kayak model bantu gitu. Jadi memang nggak ada kaitan keluarga ya. Enggak ada. Terus mengenai temannya tadi, Ya, yang bunyi sini tuh. yang tadi Bersuara. kita mendengar ya suara-suara. Iya. Anak kecil tuh lagi Mana di anak gazebo tuh. Gimana? Lagi di gazebo. Lagi duduk deh. Oh ya tadi Mbak Vika pada saat tadi mengatakan ya Sam ada di sini ya. Ada di situ. Sam. Untuk teman-teman sobat Sate Kemala yang belum menyaksikan penelusuran kami di Waduk,
part 1 kita menggali mengenai Sam, sosok anak kecil keturunan ya. Sam namanya, yang berada di sebuah keris. Itu pemilik Pak Iman, penjaga waduk Sukarame Tenggarong. Sam masih ada di sana? Ya, masih. Bisa disorot mungkin? Dia senang ada kita di sini. Sini ya, duduk sini ya. Halo Sam. Halo Sam. Baik-baik ya. Gimana reaksinya, responnya? Senang dia ada kita di sini. Iya. Senyum gitu ya. Tetap seperti itu awal, tidak memakai baju atau itu memang seperti itu? Dia kira tadi siapa yang datang kok rame, karena kemarin kita datang kan dikit aja. Iya, Ini betul. kita rame ya, kayak dia kaget, tapi dia senang kok. Artinya memang tempat mainnya di sini bebas ya dia. Areanya bebas. Cuma yang ditakuti yaitu yang di tower itu ya, Iya, yang sosok di tower ya. itu tadi yang ditakuti. Nah, kalau kayak Sam sampai di sini itu apakah dia itu menghindar melewati dari tower tadi atau gimana? Iya, dia lewat seberang. Soalnya kalau lewat tower bisa dia kena cegat gitu kan. Ya. Baik, sini. Ya, oke. Kita sebelah. Ki, pas aja Ki. Apa ya, Pak? Ki, pas aja Ki. Oke ya. Oke, sahabat Sate Kemala, Bang Wen nampaknya tadi dirasuki oleh siluman harimau. Makanya begitu ganasnya. Bang Wen. Oke. Harimau kan? Ya, harimau. Ya. Panas ya? Marah dia di sini. Turun. Bentar. Kira Den, sosok harimau tadi memang penghuni di sini atau gimana? Iya, memang yang dia berdiam di sini, di situ. Hmm. Dia marah dengan kedatangan kita di sini. Nah, Jadi di sini ini ada siluman, ada macam-macam. tadi dikatakan di sana kan ini buaya, di dalam buaya dengan ikan, siluman ikan. Di sini sosoknya harimau. Harimau seperti apa? Harimau putih atau harimau yang kuning yang seperti yang sering kita lihat? Dia warnanya putih, besar. Harimau putih. Sendiri atau memang ada? Ada. Cuma dia pemimpinnya di sini. Jadi ya kalau misalnya yang yang berkunjung ke sini itu ya dijaga adabnya lah. Walaupun ini tempat wisata tapi ya menurut secara kultur itu ya memang ini ada yang magisnya tinggi. Nah, dimanapun lah telaga apa itu
ya macetnya tinggi. Artinya gini, tempat wisata yang memang real ini apa namanya ini alam ya, alam Iya, dengan yang memang bukan alam itu beda ya. Beda. Lebih kuat mana auranya? Kuat alam. Alam. Karena dia ya menyatu dengan alam itu dia. Memang yang keadaan seperti itu. Nah, senang ya kayak gini-gini nih, air, hutan. Nah Ki, apakah tadi itu itu mencoba untuk berkomunikasi atau gimana, atau hanya sekedar menunjukkan ini loh aku ada Iya, di sini. menunjukkan eksistensinya, di sini. Keberadaannya di sini, bahwa dia nggak suka gitu. Gitu ya. Dan kita nih ya, hawanya kan nggak bagus, panas sebenarnya. Merasa terusik lah. Oke. Nah tadi kita sudah menelusuri di kapal. Di situ kita mengelilingi kapal dan Mbak Vika merasakan hawa panas. Hawa panas itu seperti apa? Datang dari mana? Ya, dari energi negatif ya, Negatif ya. penghuninya di situ itu. Karena kapal itu memang sudah lama ya, tidak dihuni dan jelas masuk astral banyak di sana. Oke Ki, bisa kita turun ke bawah. Iya, oke. Oke Mbak Vika, sosok pocong masih? Masih. Oke ya. Jadi yang betul-betul aura di sini ya negatif ya. Oke sahabat Sate Gemala, mungkin demikian tadi penelusuran kami kali ini. Nantikan penelusuran kami di episode berikutnya. Jangan lupa selalu tonton channel kami, like, share, and subscribe. Tinggalkan di kolom komentar kalau kalian mengetahui tempat-tempat spot-spot misteri yang ingin kami telusuri. Acara malam ini didukung oleh V-Shop Jalan Gunung Belah nomor 78, menjual aksesoris dan peralatan rumah tangga. Rumah Sablon Tenggarong, Jalan Gunung Payang, Simpang 4, Unikarta. Toko Sembako Luna, Jalan Payang, Simpang 4, Unikarta. Dan Miranda Catering, Gang 9, Kampung Baru. Ingat, di antara kita ada kami.